data dari pemerintah nggak dibuka, jadinya kita nggak tahu. Oh, dari DKI nggak ada dari DKI? Oh, ada Tanjung Priok ada, tapi letaknya pas di mananya nggak dikasih tahu. Oh, kecamatannya nggak tahu ya di mananya? Ada cuman kecamatan Tanjung Priok ada, tapi kelurahannya ya kelurahan dikasih tahu juga, tapi letak titiknya tuh siapa aja nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Udah ada nih. Ini dari laptop kalau mau share screen. Ada tuh di bawah yang warna hijau. Oh iya iya. Itu perusahaannya perusahaan media ya? Perusahaan apa sih? Media. Advertising agency. Advertising. Ya, itu advertising. Produknya apa sih contohnya? Yang di pasaran? Contohnya ini. Kalau iklannya, jadi itu ini. Misalkan McDonald itu dia punya iklan nih. Dia punya iklan, dia pasarin ke Facebook. Facebook kan itu dia punya channelnya Instagram. Nah, itu kita pasarin, oh ini bagusnya ini ke penggunanya ini. Konsultan iklan gitu ya? Betul, kayak konsultan iklan dulu. Jadinya tuh kan kalau Instagram misalkan nih profiling saya itu misalkan di Instagram itu ada profiling, dia maunya itu range antara 17 sampai 30. Yang dicari itu sama dia, cariin nanti ngajuin ke Facebook gitu. Oh. Berarti gitu. Karyawannya banyak milenial dong? Iya. Sama kayak konsultan inilah, kayak konsultan audit, konsultan keuangan. Mirip-mirip. Berarti yang di kantor nggak banyak orang ya? Kantor iya nggak banyak, tapi kalau lagi ngumpul ya banyak aja sih. Nggak ada cabang juga nggak? Nggak ada. Ya. Ini agak mendingan sih harus ini. Bisa. Mic. Nah, mendingan deh. Kita mulai jam berapa, Sat? Teman-temannya lagi di undang-undang, Sat. Ya, tunggu 5 menit lagi lah, 25. Nah, yang lain. Oke, Sat. Sambil saya undang-undang teman-teman. Oke. Ini harus lebih jelas sih. Ya, kelihatan lah. Tapi kalau gini orang akuntansi harusnya tuh kalau menurut saya itu lebih yang atau kalau misalkan mau berkarir sebagai karyawan mulai dari bawah, mulai manage orang, kalau menurut saya sih audit tuh lumayan oke sih. Tapi baik lagi tergantung orang sih. Iyalah, pilihan masing-masing. Betul. Ya, betul. Ya harus tes kepribadian dulu kayaknya. Iya. Cocok atau enggak. Kayaknya itu banyak cerita lah pengalaman. Jadi arahnya kira-kira kita sharing aja. Jadi pertama mungkin untuk cerita seperti apa di SEBI gitu ya, kuliahan segala macam, nanti seperti apa setelah di SEBI sampai saat ini gitu ya, dan mungkin banyak cerita juga nanti di seperti apa yang dilakukan di PwC, di KPMG ya, seperti apa gitu, sampai kemudian sekarang di ini, biar teman-teman ini bisa dapat kira-kira outputnya teman-teman biar dapat pilihan lah, gambaran kalau lulus nanti mau seperti apa gitu ya, dan apa ya kira-kira yang akan disiapkan dari sekarang gitu. Itu. Sebetulnya tadi ini kita juga kerjasama dengan bagian penerimaan mahasiswa baru. Kita coba undang juga, mudah-mudahan ada yang datang nih dari siswa yang mahasiswa baru 2020 lah, yang mereka sudah daftar ulang, biar bisa bertemu dulu lewat video main. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada yang join, nggak tahu ya. Kalau ada
tapi nanti bisa dikalah ini. Ya, kita tunggulah. Ini 3 menit lagi. Sekarang jam berapa? Jam 8. Ya, ada kurangnya, ada lebihnya lah. Ya, nanti bisa ceritalah ini. Pastilah nih, SDIS ya namanya. Ya. Pak Sepki, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sama di Pak Sepki, semua. gimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah sehat, teman-teman. Keluarga juga sehat. Di ICB juga udah WFH, udah sebulan kayaknya. Mahasiswa ini pada di rumah ini. Oh, lama juga ya? Oh iya. Ya, saya, adik saya juga yang ngantor di kementerian, terus adik saya yang kuliah juga, yang di luar negeri juga balik ke rumah. Oh, ada yang luar negeri ada ya? Dari Malaysia suruh balik. Iya. Ada yang dari Malaysia balik juga. Semuanya begitu. Iya, iya. 1 menit lagi ya kita mulai. Ya. Ini ada siapa aja nih? Ada Fuad Najmuddin ya. Ini ada SAF 01810. Ya. Ada Aulia, ada Azam Ramadan. Kok gambarnya? Kambingnya apa? Ada Aimin Nabila, ada Desi Rahmawati, ada Baik Sulis, ada Nur Elina, ada Oppo. Siapa Oppo itu? Oppo tuh. Ridho Muhyiddin. Ada Bangkit. Oh, ada Bangkit. Ada Munadia Elnur, Lutfiyah, ada Julia Indah Awalia, Yogi Indah Sriwayuningsih, Maudie Syahida, Eli Humaira, Siti main banyak ya. Ini sepertinya angkatan 2017 semua ya. Kayaknya mahasiswa saya semua nih. Ini Julia. Ya. Gitu ya, mudah-mudahan yang lain. Oke, baik, Fuad. Mulai aja, Fuad. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini ya yang insya Allah Allah selalu berkahi dan rahmati kehidupan kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya beliau di akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang terhormat Pak Sepki selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah. Dan yang terhormat pembicara kita kali ini Kak Muhammad Praditya Masud ya. Beliau adalah seorang accounting and tax manager di PT Omnicom Media Group Indonesia dan sempat menjadi asisten manajer di KPMG Indonesia yang Big Four ya. Beliau adalah alumni ICB 2018. Oke. Nanti kita tanya banyak ke beliau. Sebelum tanya banyak ke beliau, kita awali sesi sharing session kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebentar, saya akan membacakan peraturan acara sesi sharing kita kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon dan sebelum acara dimulai. Oke, peserta diperbolehkan mengaktifkan atau menonaktifkan kamera video saat acara berlangsung. Peserta dilarang melakukan spamming ke halaman chatting, platform halaman chatting hanya untuk bertanya koordinasi yang penting.
Nah, sesi jawab pertanyaan akan diberikan nanti. Ketika nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman boleh membuka voice note-nya dan bertanya kepada Kak Masud itu sendiri. Nah, peserta diharapkan tidak keluar ya sampai acara akhir, dan peserta diharap mematuhi semua peraturan yang berlaku. Nah, oke, langsung saja yang acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Prodi Akuntansi Syariah kepada Pak Septi, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Masud yang telah bersedia untuk sharing pada malam hari ini. Selanjutnya adalah saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, gitu ya, tetap jaga kesehatan, kemudian aktivitas yang produktif di rumah, kemudian mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang terkena wabah ini, seperti itu. Yang paling penting dari musibah ini adalah kita kemudian harus disiplin dan ikuti aturan dan instruksi dari pemerintah, gitu ya, dari ulama kita juga. Mudah-mudahan ini biar cepat berlalu, seperti itu. Tentunya yang lain adalah hal yang bisa kita lakukan adalah dengan berbagi dengan sesama yang bisa kita mampu baik di sekeliling kita ataupun di tempat yang lain. Baik, untuk memproduktifkan acara kita, meskipun semua kita berada dalam daerah yang berbeda, insya Allah kita bisa bertemu pada malam hari ini. Ini merupakan acara yang kedua, ya. Pekan lalu itu diisi oleh Bang Hasim Abdullah dari BSM, dan pekan kedua ini kita akan dapat sharing session dari Masud, Perdita Masud. Sebagaimana teman-teman ketahui, pertama acara ini terselenggara atas kerjasama SAF. SAF itu adalah himpunan mahasiswa prodi akuntansi. Di SEBI ada beberapa hima ya, ada Hamasah untuk perbankan, ada untuk mahasiswa yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai tambahan juga bahwa acara ini sengaja kita lakukan agar teman-teman semua tetap mendapatkan hal yang produktif, yang baik dari lain selain dari perkuliahan. Saya sangat sadar bahwa tentunya perkuliahan lewat PJJ atau kuliah jauh ini mungkin agak membosankan, boleh jadi seperti itu ya. Tentu kita butuh hal-hal yang juga sifatnya santai. Insya Allah kajiannya malam ini tidak terlalu serius-serius amat. Insya Allah teman-teman santai saja, gitu ya. Silahkan dieksplor lebih banyak terkait dengan hal yang akan disampaikan oleh beliau. Sebagai informasi, beliau ini adalah angkatan 2008 ya, bukan 2018. 2008, beliau satu angkatan dengan Bu Erina. Ya, Bu Erina di SEBI, gitu ya. Angkatannya Bu Erina, setelah teman-teman tahu. Saya kira teman-teman semua tahulah dengan Bu Erina, beliau satu angkatan, dan banyak yang lain, seperti itu. Oke, di akuntansi. Tadi sudah disampaikan biografi beliau, ya, dari SEBI, kemudian mungkin beberapa perusahaan mungkin sudah beliau lewati juga. Yang terakhir yang saya tahu adalah di KPMG, kemudian sekarang di perusahaan advertising, seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menikmati. Sekali lagi, silakan santai saja, kemudian teman-teman eksplorasi lebih banyak dari apa yang akan beliau sampaikan terkait dengan banyak hal lah terkait dengan profesi, dan tentunya teman-teman juga sebentar lagi juga akan mengalami hal yang sama, seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Selamat menikmati. Mudah-mudahan bermanfaat, seperti itu, dan selanjutnya saya serahkan pada Fuad ya sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Pak Septi atas sambutannya. Ya, tadi agak salah ngomongnya 2008 bukan 2018. Oke, langsung saja. Waktu kita sampai 21.30 ya, setengah 10. Jadi kita punya waktu masih banyak lah ya. Oke, langsung saja kepada Kak Masud. Mungkin ada pertanyaan awal dari saya, Kak Masud. Mungkin Kak Masud bisa perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan terlebih dahulu singkat ya dari Kak Masud itu sendiri di SEBI gitu. Nanti lanjut sharing pengalaman setelah lulus dari SEBI, pengalaman perjalanan karir sampai bisa di Omnicom itu sendiri sih. Kepada Kak Masud, kami persilakan. Oh, ya. Terima kasih. So, Akhi Fuad Najmuddin ya, panggilan Fuad ya. Nah, Ya. Dulu saya masuk SEBI itu 2008, terus lulus 2012.
Nah, di semester akhir itu saya sempat masuk Darul Quran dulu, PPPA Darul Quran. Itu jadi akunting di situ setahun. Nah, setelah lulus saya pindah ke akuntan publik yang second tier di Mampang. Habis setahun di Mampang, habis itu saya coba nih, semua Big Four saya coba nih, EY, PwC, Deloitte, KPMG. Itu yang di Deloitte itu di EY sempat tes sekali, tapi nggak lolos. Terus PwC juga kayaknya udah tes 2 kali, sampai wawancara nggak lolos. Terus alhamdulillah yang di KPMG itu wawancara, tes tulis, habis itu langsung suruh tanda tangan kontrak. Ya udah saya tanda tangan aja. Langsung tanda tangan kontrak gitu di situ. Nah, ya udah habis itu masuk KPMG. Tapi sebelum masuk KPMG itu sempat sih sempat minder. Bisa nggak ya KPMG gitu. Ya tapi ya jalin aja sih. Ya jalin aja. Jadi itu Oke, suaranya terputus ya. Gimana di KPMG alma mater. Suara jelas nggak? Nah, ini Ya, suara jelas nggak? putus sedikit juga Jelas. dikit. Tapi sekarang udah jelas. Oh, lagi. coba saya pakein aja. Saya pakai saya pakein aja, lebih jelas atau enggak? Ya, lebih jelas. Saya nggak pakai tadi. Ya, ya. Saya Ini nggak lebih pakai earphone. Oh, iya. Langsung ngomong aja. Jelas nggak? Jelas. Lebih jelas ini atau jelas yang tadi? Jelas Yang ini. Kenapa? Ini lebih jelas. Yang ini. Ini lebih jelas ya, udah. Wait. Oke. Bisa coba tes ngomong lagi, Septi? Bisa. Kedengaran kok. Bagus suaranya. Ya, kedengaran ya. Bagus. Oke. Jadi pas masuk KPMG sempat minder sih. Ini bisa nggak berkompetisi dengan yang lain, dengan alma mater yang notabene-nya ya dari UI, UGM, terus universitas lain lah yang udah punya nama lah, Untar itu. Memang awalnya dilihatin dari kampus mana, tapi setelah masuk ke KPMG, yang dilihat itu bukan alma mater lagi, tapi yang dilihat adalah bagaimana cara kerja dan bagaimana mengkomunikasikan pekerjaan itu kepada tim. Ya setelah itu ya udah, itu balik lagi ke masing-masing orang. Jadi cuman di awal aja. Habis itu ya sudah balik lagi ke masing-masing orang. Gitu sih. Terus saya di KPMG itu dari udah 6 tahun. Setelah 6 tahun saya resign. Posisi terakhir di KPMG itu asisten manager, terus resign jadi manager. Begitu. Di KPMG itu mulai dari apa saja? Mulai dari mana titian karirnya? Jenjang karir, ini. Kalau jenjang karir di KPMG itu, jenjang karir di KPMG itu pertama ada ini nih, saya ini aja share screen aja nih. Share screen. Gak mau. Halo, jenjang karirnya, ini apa?
Jenjang karir pertama jadi associate 1, terus ada associate 2, ada senior 1, senior 2, assistant manager, kemudian manager 6. Habis manager itu ada senior manager, habis itu ada director. Gitu sih. Penjelasannya kecepatan nggak ya? Kayaknya cepetan. Atau langsung tanya aja. Saya bingung jadi mau jelasin apa. Ya boleh, nanti saya sambil tanya deh. Jadi kalau apa pertama kali masuk itu sebetulnya apa sih kita ditugaskan apa oleh perusahaan biasanya? Oh, yang pertama itu pastinya nih yang dites adalah ini yang perlu dikerjakan adalah satu, ikutin arahan dari tim senior. Satu, misalkan biasanya tuh prosedur yang dilaksanakan adalah konfirmasi bank itu paling simpel. Konfirmasi bank itu baca dulu ada dokumentasi tahun lalu. Setelah dibaca, presentasikan kepada seniornya bagaimana nanti saya akan melakukan prosedur tersebut. Nanti di klien ya tinggal lakukan aja. Nanti dilihat hasilnya. Itu biasanya kalau tahun pertama itu kirim konfirmasi, terus buat kertas kerja worksheet. Jadi audit tahun lalu dibuat movement-nya di yang tahun berjalan, lalu jadi saldo yang akan diaudit. Itu sih biasanya. Terus sama kalau yang awal-awal tuh suka ini filing. Jadi ini dokumen ini udah ditaruh di owner belum, terus filingnya juga harus rapi. Biasanya kan di-scan nih. Jadi yang untuk tahun pertama itu suka scan dokumen. Gitu. Itu sepele tapi itu penting sih. Gitu sih. Pertama ya, tahun pertama scanning dokumen, kirim konfirmasi, ya gitu-gitu aja sih. Gitu. Oke. Untuk yang analisa belum ada yang terlalu analisa, belum ada. Jadi nggak usah khawatir gitu. Semua orang juga yang paham basic akuntansi harusnya bisa semua. Nggak peduli dari kampus manapun. Harusnya kalau paham akuntansi harusnya bisa. Gitu. Kira-kira ketika masuk di perusahaan gitu ya, kira-kira apa yang paling berguna ya di perkuliahan gitu? Pengetahuan apa gitu di perkuliahan yang kira-kira paling berguna? Yang paling berguna itu juga bagaimana problem solving itu juga gimana cara komunikasi juga. Jadi kelihatan oke,